Musim hujan di Kabupaten Kota Waringin Timur sudah terjadi sejak bulan September lalu. Dan hingga bulan Desember ini, musim hujan masih terjadi bahkan tengah berada pada puncaknya. Khusus pada momen akhir tahun 2024, yaitu pada tanggal 31 Desember. Perakirawan BMKG Sampit, Rahmat Wahidin Abdi menyebut akan terjadi hujan antara siang hingga sore hari. Hujan diprediksi terjadi dengan intensitas ringan dan dalam waktu singkat. Sementara pada malam menyambut pergantian tahun 2024-2025, cuaca diperkirakan cenderung cerah berawan dan tidak ada terjadinya hujan. Kondisi cuaca serupa juga diprediksi akan terjadi pada sehari setelahnya, yaitu pada 1 Januari 2025. Hujan diperkirakan terjadi antara siang hingga sore hari dengan intensitas ringan dan waktu yang singkat. Kalau di malam tahun baru diprediksi cuaca untuk wilayah Kotim sendiri itu berawan dan hujan ringan terjadi. Sementara untuk data terbaru kita itu di tanggal 31 itu terjadi pada antara siang hingga sore hari. Begitu pula di tanggal 1 atau ketika momen tahun baru itu terjadi di siang hingga sore hari juga dengan potensi hujan ringan dengan rentan waktu yang cukup singkat. Kita masih masuk dalam musim penghujan karena di mana prediksi kita untuk puncak musim hujan di Kabupaten Kota Waringin Timur itu berada di antara bulan November hingga Desember. Musim hujan di Kabupaten Kota Waringin Timur diperkirakan terjadi selama 6 bulan hingga 7 bulan. Musim hujan diprediksi akan berakhir antara bulan Maret hingga April mendatang dan kemudian beralih memasuki musim kemarau. Mashud Badarudin, Hayat TV. Seolah sudah menjadi tradisi, hiruk-pikuk kembang api dan suara trompet kerap mewarnai kemeriahan malam pergantian tahun, tidak terkecuali di Kabupaten Kota Waringin Timur. Hal itu tentunya membawa berkah bagi para pedagang dua jenis barang tersebut. Namun pada momen akhir tahun 2024 ini, kondisi berbeda justru dirasakan pedagang kembang api dan trompet di sekitar Taman Kota Sampit. Salah satunya Dewi Murni yang merasakan terjadi penurunan penjualan kembang api dan trompet. Dewi menyebut tahun lalu penjualan kembang api dan trompet sudah ramai sejak awal bulan Desember. Bahkan memasuki pertengahan bulan Desember, modal yang dikeluarkan untuk menjalankan usaha tersebut sudah bisa kembali. Namun pada tahun ini, ramainya pembeli baru terasa sekitar seminggu sebelum tahun baru. Hal itu tentu saja berdampak pada menurunnya omset penjualan yang diperkirakan mencapai 30% lebih. Kalau untuk tahun ini kayaknya banyak penurunan dari segi trompet sampai ke kembang apinya penurunan. Biasanya kalau kebanyakan tuh di awal-awal bulan sudah mulai banyak pembelian. Kalau ini kayaknya beberapa hari ini aja baru ada peningkatan, cuman nggak sedrastis kayak tahun sebelumnya. Kalau penyebabnya kira-kira tahu lah Pak? Mungkin karena ini masuki liburan sekolah, mungkin juga sebagian warga keluar kota. Kalau enggak biasanya mungkin ada keperluan lain, uangnya buat dipakai. Berasa penurunannya. Biasanya kalau kami kan pinggiran ini bisa menaikkan harga. Kalau sekarang tuh kayaknya hampir mau disamakan dengan harga di agen. Selain menurunnya penjualan, jumlah pedagang kembang api dan trompet di sekitar Taman Kota Sampit juga berkurang. Jika di tahun-tahun sebelumnya ada mencapai 15 lebih pedagang, kini hanya ada sekitar 7 pedagang saja. Mashud Badarudin, Hayat TV. Selamat pagi. Pagi-pagi kita ada. Dalam beberapa waktu terakhir, predator air buaya muara kerap menampakkan diri dan sempat terekam kamera warga. Bahkan kemunculannya cenderung dekat dengan permukiman. Kerap munculnya buaya dipicu karena saat ini memasuki masa musim kawin dan bertelur buaya.
Komandan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Resor Sampit, Muriansah menyebut, pada masa kawin dan bertelur, buaya biasanya mengalami perubahan perilaku. Hewan buas tersebut akan menjadi lebih agresif. Untuk itu warga di bantaran sungai dan anak-anak diminta agar lebih waspada saat beraktivitas di sungai. Warga juga diimbau tidak memelihara ternak unggas di pinggir sungai serta tidak membuang sampah rumah tangga atau bangkai binatang ke sungai, sebab hal itu bisa mengundang buaya mendekati permukiman warga. Dalam 2 minggu ini kami menerima 6 laporan kemunculan buaya di sekitaran pemukiman. Kami menghimbau kepada warga yang tinggal di tepi sungai untuk lebih berhati-hati. Yang kedua, kami menghimbau kepada warga yang memelihara ternak di tepi sungai dan warga yang biasa membuang bangkai binatang ke sungai agar jangan lagi atau memindah kandang ternaknya dan jangan membuang bangkai binatang ke sungai, karena dari temuan kami 2 hal tadi merupakan penyebab buaya mendekati perairan pemukiman. 2 bulan akhir ini, November, Desember, dan nantinya Januari, Februari itu merupakan musim kawin dan bertelur buaya, sehingga buaya lebih sering muncul atau terlihat warga dan lebih agresif. Dalam setahun terakhir terdapat 3 peristiwa serangan buaya terhadap manusia. 1 diantaranya meninggal dunia dan 2 lainnya mengalami luka. Fenomena kemunculan buaya dekat permukiman warga adalah untuk mencari makan, sebab habitat asli buaya telah rusak yang membuat buaya kesulitan mendapatkan pakan alaminya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Rapat evaluasi akhir tahun dilaksanakan di Aula Rumah Jabatan Bupati Kota Waringin Timur pada Senin siang. Rapat dihadiri seluruh satuan organisasi perangkat daerah bersama sejumlah instansi di daerah setempat. Bupati Halikinur menyebut realisasi anggaran pendapatan belanja daerah Kota Waringin Timur hanya mencapai 90% lebih, namun itu dianggap sudah cukup baik. Yang justru menjadi sorotan adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang banyak menumpuk di akhir tahun. Hal ini menyebabkan kesulitan memanfaatkan anggaran perubahan sehingga banyak kegiatan pada anggaran murni tidak selesai tepat waktu. Halikinur menegaskan pentingnya perencanaan yang matang sejak awal guna mencegah penumpukan kegiatan pembangunan fisik pada tahun berikutnya. Seluruh kegiatan harus dilaksanakan secara efisien dan tepat waktu. Melihat perkembangan sepanjang tahun 2024 dan kita melihat progres baik itu dari sisi APBD, itu target kita memang tidak 100% tapi sudah cukup tinggi sampai 90 lebih itu, sehingga dari pendapatan maupun belanja itu sudah terrealisasi. Hanya ini kita evaluasi supaya kita ingin tahun depan itu dari awal sudah kegiatan-kegiatan khususnya kegiatan fisik tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang kadang-kadang dikerjakan pada akhir tahun, sehingga pada perubahan ya kita tidak bisa berbuat apa-apa akhirnya, karena pekerjaan yang murni saja ada yang belum selesai. Ini sudah kita evaluasi supaya ke depan saya minta dari kepada seluruh OPD sudah saya tracing supaya membuat perencanaan sematang mungkin, sehingga pada tahun depan tidak terulang lagi pekerjaan fisik terutama menumpuk di akhir tahun. Pemerintah Kota Waringin Timur berkomitmen memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar ke depan tidak ada lagi penumpukan kegiatan pembangunan fisik. Dengan perencanaan yang lebih baik, diharapkan pelaksanaan pembangunan fisik pada tahun 2025 dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan masalah serupa. Mashud Badarudin, Hayat TV. Momen libur Natal dan Tahun Baru masih dimanfaatkan sebagian warga untuk berwisata. Bahkan beberapa destinasi wisata di Bumi Habaring Hurung ini sudah ramai pengunjung sejak pekan lalu. Salah satunya destinasi wisata keluarga Aikan Jelawat.
Destinasi wisata keluarga yang terletak di tepi Sungai Mentaya ini selalu dipadati pengunjung hingga 3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Pengunjung biasanya memadati kawasan ini pada sore hari hingga menjelang malam. Selain hemat biaya, pengunjung dapat menikmati panorama Sungai Mentaya dengan wisata susur sungai bersama keluarga. Yunus Muammariza, Hayat TV. Salah satu titik yang menjadi lokasi pedagang jagung manis membuka lapak dagangannya adalah di Jalan Kapten Mulyono Sampit. Terdapat setidaknya 2 pedagang jagung yang saat itu tampak berjalan pada Senin pagi. Jagung manis memang menjadi salah satu makanan yang kerap dinikmati pada momen malam pergantian tahun. Sebagian besar warga menyantapnya dengan mengolah menjadi jagung bakar. Hanya saja pada momen tahun baru kali ini, warga harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli jagung manis karena ada kenaikan harga. Salah seorang pedagang jagung, Nurjanah, mengungkapkan untuk setiap 5 ikat jagung ukuran besar dijual dengan harga Rp30.000, naik Rp5.000 dari harga jagung tahun lalu. Naiknya harga jagung disebabkan banyak petani yang hasil panen jagungnya tidak maksimal karena lahan terendam banjir. Meski harga jagung naik, namun Nurjanah menyebut jika permintaan terhadap jagung manis tetap tinggi. Bahkan ia sudah menyiapkan sekitar 700 jagung untuk dijual. Kemungkinan meningkat, harga pun meningkat karena memang tahun ini jagung kita ini kebanjiran karena situasi alam. Di Sampit kan tahu aja kebanjiran kan, kayaknya jagungnya nih kurang bagus, tidak sebagus yang tahun kemarin kan. Nah itu. Ini kira-kira barangnya sedikit juga berarti? Sedikit. Kalau ibu datangkan dari mana ini? Kota Besi. Kalau punya sendiri kamu atau gimana lahannya? Bukan, punya teman. Ibu rutin setiap tahun jualan di sini atau gimana? Tiap tahun. Berapa Bu kalau untuk harga tahun ini Bu? Tahun ini 30, satu ikat isi 5 biji. Itu ada kenaikan ke Bu? Dari tahun Ada, 5.000. Kalau dulu itu berapa Bu? 25. Bu, perkiraan berapa banyak hari ini Bu yang didatangkan ini Bu untuk dijual? Sekitar 1.000 biji. 1.000 biji per hari itu Bu? Atau total semuanya? Total semuanya. Sehari kira-kira menghabiskan berapa banyak perkiraan? 100 sampai 200 kalau untuk hari yang begini. Tapi kalau hari puncak, untuk hari puncaknya mungkin penghabisan sampai 500. Sejak membuka lapak dagangannya mulai 29 Desember, pedagang menyebut sudah banyak warga yang membeli. Pembelian jagung akan semakin ramai pada tanggal 31 Desember hingga nantinya ketika memasuki tahun baru. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dalam mencukupi kebutuhan dan permintaan beras masyarakat di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat, Lamandau, dan Sukamara, terutama pada momen Natal dan Tahun Baru, Perumbulok Kantor Cabang Kota Waringin Barat masih memiliki stok beras sebanyak 1.500 ton. Beras ini dialokasikan untuk penyaluran bantuan pangan, cadangan beras pemerintah atau stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta kebutuhan komersial setiap bulan. Asisten Manajer Kantor Cabang Perumbulok Kota Waringin Barat Yuan mengatakan bahwa Bulog mendistribusikan 127 ton beras untuk bantuan pangan di 3 kabupaten. Dengan stok yang ada, Bulog memastikan kebutuhan beras masyarakat dapat terpenuhi hingga 5 atau 6 bulan ke depan. Kita punya stok totalnya 1.500 ton. Penyalurannya ada bantuan pangan untuk SPHP, termasuk juga ada untuk beras komersil. Jadi untuk penyaluran banpang bulannya kita 127 ton 140 kilo. Di situ ada 3 kabupaten, Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Barat, dan juga Sukamara. Kalau menyesuaikan dengan pengeluaran bulanan kami, di luar dari adanya bencana alam, harusnya kurang lebih sekitar 6 bulan ada. Pihak Bulog juga turut memantau distribusi dan memastikan pasokan beras tetap lancar untuk menjaga stabilitas harga di pasar terutama pada momen Nataru.
Muhammad Iksan, SBTV. Harga daging ayam di pasar tradisional Kumai mengalami lonjakan. Lonjakan harga daging ayam ini mencapai Rp50.000 per kilogramnya. Hal ini dikarenakan berkurangnya pasokan daging ayam ke pedagang mengakibatkan harga daging ayam melambung cukup tinggi belakangan ini. Wati, salah satu pedagang ayam potong, mengatakan bahwa harga daging ayam terus mengalami kenaikan. Yang sebelumnya di harga Rp43.000 per kilo naik menjadi Rp48.000 per kilo. Dan kembali naik lagi menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Wati berharap kedepannya harga ayam potong dapat turun. Jika harga ayam potong terus mengalami kenaikan, maka keuntungan yang didapat semakin berkurang. Dan jika harga ayam potong turun, keuntungan yang didapat oleh pedagang juga lumayan banyak. Sekarang 48, bisa naik kemungkinan 50. Apa yang menyebabkan kenaikan ini, Bu? Karena permintaan banyak, kemungkinan stok ayamnya berkurang. Sementara itu, salah seorang pembeli daging ayam potong berharap harga daging ayam potong bisa kembali normal dan turun kembali. Naik ya, mau tahun baru. Enak minta turun aja. Tim Liputan, SBTV.